Bisa belajar ya? Oke. Hari ini kita akan belajar dari Yesaya 11 ayat yang ke-9. Sudah ambil. Ayo Yesaya 11 ayat yang ke-9. Ayo kita baca ayat ini. Ada banyak kerinduan yang Tuhan ingin kita lakukan. Betul atau salah? Ada banyak. Tapi satu kerinduan ini yang rasanya sedikit sekali sebagai gereja, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita itu bisa memenuhinya atau rindu memenuhinya. Ya. Elis ya, siapa? Elis panggil aja. Elis, ini cucu saya. Saudara percaya nggak? Saya ini sudah punya 3 cicit loh, saudara. Bukan cuma cucu, 3 cicit. Hai Elis, dengan apa namanya? Udah baca Yohanes Yohanes. Saya 11 ayat 9. Bisa keluar di situ. Ayo cepat baca. 1, 2, 3. Tidak ada yang akan berbuat jahat pada busuk gunung yang lurus sebab suruh. Sebab tidak ada yang berlaku busuk dan berbuat jahat. Ayo kalau kita lihat fakta sekarang, tolong yang di rumah juga ikut jawab ya. Nanti Sempurba akan membacakannya. Kalau kita melihat fakta hidup sekarang ini, banyak atau sedikit kebusukan dan perbuatan jahat itu. Jawab. Banyak. Nah yang lebih ngeri lagi, kalau saudara setuju, menjerit, betul, supaya setan juga dengar. Yang lebih ngeri lagi, maaf ya, yang belum percaya biar jadi percaya hari ini, yang belum tahu supaya jadi tahu. Ternyata kebusukan dan perbuatan jahat ini akhir-akhir ini sangat nyata di dalam gereja. Benar. Sangat nyata. Yang belum tahu supaya tahu. Hampir tidak ada gereja, syaratnya hampir tidak ada. Hampir nggak ada gereja yang kalau sidang sinode, yang belum tahu sidang sinode itu apa, pemilihan ketua umum mereka. Ya akhir-akhir ini sudah lebih dari 10 tahun terakhir ini, hampir semua, kalau saya nggak berkata semua, sinode gereja apa saja, kalau mereka mau mengadakan sidang 4 tahunan atau 5 tahunan, karena masing-masing gereja, saudara nggak itu pakai politik uang. Mengerikan sekali. Di situ saya berpikir, kami itu mau jadi pemimpin hamba Tuhan untuk gereja Tuhan. Kenapa harus nyuap kiri kanan supaya dia dipilih? Karena ini terjadi kebusukan dan perbuatan jahat. Mengerikan sekali. Ya, tentu tidak semua gereja ya. Jadi kalau saudara gerejamu nggak begitu, nggak usah ikut marah. Kalau saudara dengar ini tersinggung, ya itu gerejamu, wajar kan? Terus betul nggak saya ngomong itu? Nah, ya sudah. Nah, kapan kebusukan atau pembusukan dan segala perbuatan jahat ini rendah? Oke, sebelum kita baca atau dilanjut satu ayat. Berikan saya sebuah fakta. Nah, walaupun saudara tidak sekolah kimia, kuliah kimia, pasti ngerti. Ada satu benda yang berasal dari alam ini. Kalau miring pakai sini. Mau kecilin volumenya. Oh, ada suara, ada orang bicara tadi. Sudah ya. Ayo, siapa bisa menjawab? Untuk memperlambat sebuah pembusukan, alam ini menyediakan sebuah benda atau sebuah barang atau itu yang luar biasa. Nah, sekolah gimana pintar sekolah? Wih, sekolah gimana? Dapur ya. Oh, saudara, garam, belajar ya, garam
Ini dua cucu saya dari siang tadi, ya dia WA nggak masuk, habis ada di pedalaman dari sini. Begitu saya keluar sampai Tarakan, gua langsung masuk WA-nya dua cucu. Pengen ketemu lagi. Jadi macam nggak dong? Namanya, apa kenapa? Oh, ya. Nah, saudara, dari sekarang itu pindah ke pinggir situ saja. Kasih kursi ke mama saja. Ismail kasih kursi. Oh, jangan sembunyi, yang kena angin di situ. Nah, di situ. Terus jangan mundur, jangan mundur, panas. Justru dekat pintu. Oh, ada anginnya. Oke ya, dengerin. Saudara, ternyata garam itu satu-satunya benda secara alami ya, bukan proses buatan pabrik, bukan. Garam itu satu-satunya benda secara alami. Kalau punya daging yang nggak bisa kemakan, ya punya sayur, punya buah nggak bisa kemakan, nah pasti orang-orang tua dulu, nenek moyang manusia dulu pasti memberi garam. Oke, tahun 82 bulan Februari sampai Maret itu pertama kali saya ke Tiongkok. Nah, sebelum saya berangkat, memang ada banyak pertanyaan di pikiran saya. Setuju nggak saya ngomong ini? Negara yang paling banyak punya asinan itu pasti Tiongkok. Asinan, bukan bubur. Lain itu asinan itu makanan ini. Banyak di dapur. Jadi apa maksud saya? Ikan asin, betul nggak? Dari Tiongkok. Makanya semua asin semua. Sudah tahu kuaci? Apa itu? Ya, dari matahari bisa, dari biji semangka bisa. Itu asalnya dari Tiongkok, maka itu namanya kuaci. Ya, setelah saya sampai sana, apalagi tahun 82 lo, pasti belum lahir semua. Oh, sudah, belum lahir. Oh, sudah, maaf. Nah, begitu saya nyampe, saya tinggal di desa-desa dengan mereka. Saya baru tahu sayur di asin, apa-apa di asin, karena mereka nggak punya kulkas, dan itu memperlambat pembusukan. Keren ya? Nah, karena saya baru keluar dari pedalaman, ada suku namanya Lunda ya. Nah, ada acara besar, seharusnya itu tahun lalu 2022. Mereka mensyukuri 90 tahun Injil masuk ke desa mereka. Jadi masuk 1932. Yang bawa 2 orang penginjil, dua-dua dari Amerika. Yang satu namanya Ernest Presswood, yang satu lagi namanya Wilfinger, Jeffrey Wilfinger. Nah, Wilfinger ini kelahiran 1910. Jadi waktu mereka tiba di desa ini, Wilfinger umur berapa? 1932. Ayo, lahir 1910, ya dia masuk 1932, umur berapa? 22. Perang Jepang muncul tahun 42. Dia di samurai Jepang. Karena zaman itu Jepang sangat benci dengan orang kulit putih, sejarah perangnya, karena dianggap semua orang kulit putih itu pasti tentara sekutu. Setelah dia di Bayonet tidak mati, ya Presswood ini yang menyaksikan, lalu di samurai dipenggal kepala. Dalam waktu yang mendadak begitu, ditinggal mayatnya, Ernest Presswood yang menguburkan dengan terpaksa. Cara pengen kubur mayat, dalamnya kurang dari 50 cm, karena dia takut dikejar. Nah, karena tahun lalu corona, covid, sehingga nggak bisa buat acara, ditunda tahun. Nah, yang hebat, salah seorang anak dari Ernest Presswood ini datang ke kerajaan untuk pertama kali. Nah, itu panitia kontaknya itu betul-betul sulit cari. Nah, istrinya Ernest Presswood itu meninggal umur 108 tahun di tahun 2018 yang lalu. Nah, jadi dia sudah sempat dengar kalau 90 tahun itu
desa ini akan mensyukuri suaminya bawa Injil ke sini. Saudara, akhirnya Ernest Preston juga ditangkap oleh Jepang, tapi kan dipenjarakan di camp di kota Parepare. Parepare itu mana yuk? Ya, Sulawesi mana yuk? Bukan Pare ya, Parepare. Kalau Pare itu Jawa Timur, Kediri. Bukan, selatan. Utara, Parepare. Itu yang pertama kali Sulawesi ada kereta api, itu jalurnya Makassar sampai Parepare. Saudara, dia ditawan dengan 9 penginjil yang lain. Saudara kalian juga namanya Dr. Robert Alexander Japre, itu yang mendirikan sekolah Alkitab yang ada sampai di kota Makassar di Jalan Merak, Gunung Merak. Mereka dipenjarakan di sana ini kejamnya Jepang. Nggak diberi makan baik, tapi sengaja dilepaskan anjing rabies cacat. Ngeri enggak? Akhirnya satu persatu mereka mati. Karena sebenarnya masih hidup dengan istrinya yang umur 180 meninggal itu. Saudara, begitu perang selesai tahun 45, logikanya mereka balik ke Amerika kan? Balik dong ya, sudah sengsara sekian tahun di penjara Jepang, yang lain pada mati. Enggak, mereka tetap balik ke desa ini. Dengan perjalanan yang susah payah dari Makassar ke sampai ke kampung itu 3 bulan baru nyampe. Harus naik kapal, naik perahu, jalan kaki, lewat gunung semua. Hanya untuk melihat mereka, orang Dayak yang mereka kasih. Gak lama setelah bebas, harus bersyukur karena tipes, paru-paru, sudah macam-macam. Nah, dalam kisah itu istrinya ini pakai perahu bawa jenazah suaminya ke kota Tarakan dari Tanjung Selor, nanti cari. Di sana dia dimakamkan persis di samping sahabat penginjil Wilhelmina. Saya bisa tanya. Nah, kemarin ini acara 2 hari luar biasa. Anaknya harus datang dengan cucunya, dan cucunya sudah punya anak 4, jadi cicitnya juga. Waduh, orang-orang tua yang masih ingat kisah mereka melihat salah satu anak yang sudah ini menangis karena mereka nggak pernah dengar lagi kabar. Bisa bayangkan nggak kesaksian itu mengharukan. Maka itu suatu penghargaan buat saya, Tuhan izinkan saya ada di kampung ini dan bertemu dengan anaknya Aras. Saya tolong baca bukunya, ada judulnya Tiada Pengorbanan Yang Lebih Besar. Coba cari terbitan kalau itu. Anak-anak muda harus baca kisah. Hebat sekali, ada Tiada Pengorbanan Yang Lebih Besar. Nah, penulisnya Ruth Preswood, ya istrinya sendiri. Ada nggak? Kalau di Google ada, bisa beli di Shopee katanya. Carian di rumah juga mengikuti ya. Ada Tiada Pengorbanan, nah itu dia. Kalau kliknya nanti yang cari, kalian harus baca. Saya bersyukur pertama kali Tuhan panggil saya tahun 72 sampai hari ini 2023, Tuhan tidak lepaskan saya dari dunia misi, tetap ada di misi sampai kali. Wah, saudara kan nangis kalau baca buku kisah. Nah, tingkat cerita lagi. Ini seru sekali. Nah, panitia ini pernah keluarga Ernest Preswood itu pernah kirim kabar ke gereja Kemah Injil di Indonesia untuk cari di mana kuburan mereka diwakili. Karena setelah perang nggak tahu kemana. Itu kerennya panitia di Krayan berjuang mencari. Ternyata yang tadinya mereka dikubur di Tarakan itu sudah dipindahkan semua. Nah, pindahnya kemana itu gak ada yang tahu. Tapi ini loh, saya belajar. Orang yang sungguh-sungguh mencari, gak usah mencari Tuhan rohani, mencari apa saja, pasti ketemu gak? Betul. Jawab, pasti ketemu gak? Maka itu catat. Hanya orang malas gak pernah ketemu apa-apa. Betul. Enggak, amin. Amin. Betul. Hanya orang malas yang gak bisa ketemu apa-apa. Saudara yang mengharumkan, gak tahu bagaimana. Mereka dapat berita bahwa
orang-orang kulit putih yang dibunuh Jepang itu jenazahnya dikumpulkan semua. Nah, di Jakarta ada 2 tempat. Para tahu Menteng Pulau ada kuburan Belanda yang rapi itu, satunya saya lupa di mana. Nah, sekarang tinggal 3. Tadinya ada 8 kuburan Belanda itu. Di Medan ada, Semarang pernah ada, tapi dikumpulkan semuanya untuk menghemat biaya. Jadi yang biaya pemerintah Jepang. Namanya Ereveld. Ere bahasa Belanda artinya yang dimuliakan. Veld itu fil bahasa Inggrisnya. Dan disitulah dikubur. Ternyata saudara, bulan April tahun 2023 ini mereka bisa menemukan kuburan 2 orang ini ada di Kembang Kuning, Surabaya. Waktu itu saya dengar itu, saya ikut menangis. Dikirim kabar ke Amerika, ternyata dikubur. Maka itu mereka datang. Kira-kira saudara dengar cerita ini, apa yang saudara rasakan? Nah, ini orang tua ini, anaknya karena seperti ini sampai heran. Dia coba bayangkan ketika papa mamanya dulu berjalan di kampung-kampung itu jalan kaki, nggak ada apa-apa. Dia bisa cerita, aku cuma dengar dulu mamaku cerita. Nah, itulah kasih. Maka itu saya bersyukur Tuhan izinkan saya ada di hal ini. Saya cuma cerita, jangan mikir macam-macam. Seharusnya acara ini September yang lalu. Saya sudah atur waktu. Tiba-tiba ada masalah, saya nggak tahu masalah apa dengan mereka di Eropa, di Amerika, diganti Oktober. Nah, ini masalah. Saya Oktober ini sudah punya jadwal full di Eropa. Serba salah. Saya nggak cuma untuk sebagai pembicara, karena saya salah satu dari sedikit hamba Tuhan di luar kelompok mereka yang sejak tahun 95 rata-rata setahun sekali saya mesti ke kampung mereka. Jadi mereka itu sangat berharap. Mereka berkata orang luar yang tahu tentang kami cuma Pak Daniel. Jadi kami berkata bukan cuma itu, mereka juga mengharap saya jadi penerjemah mereka. Jadi nggak cuma kota. Ya, tapi gimana ini Eropa ini? Maka itu maaf saya cuma cerita. Saya tanggal 7 Oktober itu hari Sabtu berangkat ke Eropa. Lalu tanggal 15 Oktober pas hari Minggu saya balik ke Indonesia. Tiba 16 sore hari Senin, 17 pagi saya berangkat ke Tarakan, 18 masuk ke kampung mereka, putus dengan dunia luar, nggak ada sinyal. Tadi pagi baru keluar, besok saya balik ke Eropa. Mau bayar sendiri. Ngerti nggak? Kenapa saya harus demi misa itu? Saudara luar biasa. Jadi tadi istri saya nggak bisa ikut karena naik direct motor, mungkin direct motor. Aduh, ya sudah, padahal selesai. Nah, saya cerita ini semua supaya saudara tahu. Gunakan setiap waktu hidup ini untuk memuliakan Allah. Amin. Dan pas saya tiba tadi, ada tamu dari Sydney 2 orang dan 1 mantan mahasiswa dari Sydney yang sudah lama keluar. Kenapa kok ngatur waktu kayak begini? Nah, anaknya yang dari situ itu tanya, kenapa harus begini? Saya jawab, saya itu nggak bisa membuang waktu walaupun cuma sebentar. Saya selalu ini berguna bisa jadi berkat buat orang. Oke, berarti ya. Nah, garam, masih ingat kan Yesus bilang kita ini apanya dunia? Garam dunia, bukan garam dapur. Garam dunia. Berarti kalau kita ini garam dunia, maka dunia yang busuk ini kalau ada kita awet, pembusukannya berkurang. Maka itu di mana kita berada harus menjadi garam dunia. Ya kalau biar dia mau nangis, itu cucu kembar saya. Saudara, maka itu kita tetap menjadi garam dunia. Yang kedua, Yesus berkata jadilah terang dunia. Setuju? Ya harus sudah ditentukan begitu. Nah, sekarang bagaimana? Pembusukan dan kejahatan itu lenyap dari seluruh gunung Tuhan yang kudus. Kembali baca Yesaya 11 ayat yang 9 dari awal tadi. 1, 2,
Tidak ada yang akan berbuat jahat yang berlaku busuk. Mana suaranya sih kamu? Ayo baca. Yang baca. 1, 2, 3. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku. Terus, stop. Ini. Tolong ya, mulai hari ini siapa saja yang belajar Alkitab, ada kata sebab, karena, tetapi, karena itu, perhatikan. Itu kuncinya. Mengapa tidak ada lagi yang berbuat jahat dan berlaku busuk di seluruh gunung yang kudus? sebab seluruh bumi ngapain? penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Amin. Oh, lama sekali saya memikirkan firman ini. Apa itu pengenalan akan Tuhan? Ben, kenapa? Kok dia duduk situ? Atau dia duduk pindah sebelahnya komisi? Daripada ribut sama adik. Oke? Kenapa? Hanya karena seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, maka semua kebusukan, semua kejahatan itu keluar. Kok aneh? Ada apa? Ada seperti air laut yang yang Tuhan cari justru kalimat terakhir. Tuhan menggambarkan seperti air laut menutupi dasar. Nah, jadi istilah dasarnya laut itu lagi segala kebusukan dan segala kejahatan manusia. Tapi kalau manusia bisa mengenal Tuhan, maka kebusukan itu hilang, kejahatan itu pergi. Amin. Kenapa? Cuma mengenal Tuhan saja. Ayo kita perhatikan baik-baik konsep. Kita baca dulu Kejadian 5 ayat 22. Kejadian 5 ayat 22. Kejadian 5 ayat 22. Ya. Satu kalimat pertama saja ya, bisa selesai. 1, 2, 3. Stop. Ayat 24. Saudara, kenapa Bapa di surga menulis pribadi pertama di bagian Alkitab yang pertama? Sebelum ada Musa, Daud, Salomo, ya Tuhan Yesus, ada Rasul Paulus, ada nabi-nabi besar itu yang hebat-hebat. Kenapa yang ditulis duluan tentang Henokh? Enggak disebut sebagai pengkhotbah, sebagai pendoa, sebagai pemusik, sebagai worship leader. Bukan. Hanya ditulis Henokh itu bagaimana pola hidupnya? Bergaul dengan Tuhan. Kira-kira kalau sudah kenal seseorang, apalagi umurnya sudah kepala 4, kepala 5, terus ditanya, kamu sejak muda dulu pernah punya teman sahabat baik kalau untuk bergaul? Jawabnya nggak pernah itu. Barangkali nggak ketemu orang kayak begitu. Ya saya tanya, aneh nggak kalau ada orang nggak punya teman bergaul? Maaf bisa ngomong sejelek-jeleknya orang jelek, tetap punya teman kok. Tetap ada. Ngerti maksud saya? Ya kok secacat-cacatnya orang cacat, tetap punya sahabat baik nggak? Betul. Nah, mengapa orang pertama yang tidak pernah mengalami mati? Pasal ke 24, Henokh mati nggak? Enggak. Dia. Mengapa orang pertama di dunia yang tidak pernah mati itu Henokh? Sederhana, bukan doanya sehari 7 jam. Hafal ayat Alkitab 3000 ayat. Doa puasanya rajin sebulan 40 hari. Loh. Bisa nggak doa puasa sebulan 40 hari? Bisa. Kenapa nggak bisa? Enggak. Itu saya mau ngomong tentang orang-orang sorohan ini. Aku ini puasa. Saudara catat.
Ternyata bukan aktivitas rohani, catatnya, yang Tuhan cari di antara kita, tapi pergaulan dengan Tuhan yang akrab. Sebelah mana? Sini, jangan duduk. Atau pindah, atau ambil kursi lagi ya, bisa. Nah, itu. Puji Tuhan dan tak macet. Pak kita tuh macet dan luar. Sampai naik kereta motor. Ampun, macet banget. Ya, saya lanjutkan. Ini yang kita harus temukan. Hanya hidup bergaul dengan Tuhan, tidak pernah mengalami mati. Saudara punya pertanyaan enggak? Lalu saya tanya, saudara punya pertanyaan enggak? Ayo, kira-kira ada enggak di antara kita yang enggak pengen mati? Ayo, kamu, biar apa? Ingat kaisar-kaisar Tiongkok dulu? Masih ingat? Hobi mereka selalu cari obat yang bisa buat panjang umur. Nah, ini ayatnya. Ternyata yang membuat kita bukan cuma panjang umur, tapi nggak bisa mati karena bergaul dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya percepat aja karena waktu. Sebutkan kepada saya 3 dampak hasil pergaulan. Cepat apa? Sifat, karakter. Iya, kenapa? Sifat karakter betul. Tapi kenapa? Ketularan. Saudara ini, tolong ya yang punya anak-anak kecil yang belum masuk TK, perhatikan konsep. Ternyata bergaul itu dampak pertamanya dahsyat, ketularan. Ya. Ayo, siapa pernah punya pengalaman? Ada keluarga punya anak pertama, sejak lahir dijaga, nggak diserahkan babysitter, tidak, dijaga baik-baik, diajar sopan santun, waduh diajar hormat pada orang tua. Saya senang kalau ada dengar khotbah kita disusul. Dari Muslim, berbeda Kristen itu berapa ini? Kamu teman bergaul? Oh bukan. Oh iya. Ya awalnya dari mamanya tuh terus ketularan sampai ke keluarga. Wih, puji Tuhan. Itu janji Tuhan. Satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga diselamatkan. Ini hebat kesaksian. Oke, saya lanjut. Nah, ketika anak ini sejak lahir dijaga cara bicara, sopan santunnya semua, akhirnya tiba waktunya masuk TK. Siapa yang percaya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga 5 hari pertama masuk TK. Satu habis hari itu. Dan percaya angin sebulahan macam-macam dari mana? Jadi kata Tuhan, lu ngerti tidak berapa punya anak? Cuma 5 hari. Baru 5 hari keluar rumah. Itu loh akibat pergaulan. Nular cepat-cepat. Begitu kenapa 1 Korintus 15 ayat 31 berkata, jangan sesat. Terus kan? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, binatang nggak pernah kena ayat ini. Ayat ini nggak bisa digenapi oleh binatang. Saya buktikan. Kalau saudara di rumah ya punya seekor anak anjing, misalnya gitu, ya begitu anak anjing lahir cuma 1, induknya mati. Tapi di radius 2 km dari rumah saudara nggak ada seorang pun yang punya anjing. Tapi itu peternakan sapi. Dan kira-kira dalam 2 km radius 2 km dari rumah saudara itu ada 4.000 ekor sapi. Saya tanya, sejak anjing ini lahir nggak pernah ketemu anjing yang lain, hanya kumpul sapi. Jumlahnya berapa tadi? 4.000. Saya tanya, dia tetap anjing untuk ketularan jadi sapi. 1 lawan 4.000. Coba jawab. Ayo.
Sapi anjing cepetan. Mana? Siapa yang bilang sapi dan ada suara kok? Gak bisa kamu saya ngomong bisa ditarik. Gak bisa. Bayangkan 1 ekor anjing lawan 4.000 ekor sapi, gak ketularan sedikit. Hebat pergaulan manusia. Maka itu saya katakan ini cuma Indonesia. Ada satu keluarga hamba Tuhan hebat, luar biasa kaya, hanya punya anak satu. Satu anak pendeta hebat ini dalam bergaul dia salah, kumpul 5 penjudi. Jadi kalau manusia gue sebelah lawan 4.000 kebanyakan. Ngerti tidak? Kalau saya tanya ngerti? Ngerti. Artinya anak pendeta ini bagaimana? Itu manusia. Binatang itu nggak begitu. Luar biasa kan? Nah, saya tanya. Jadi, atau saya baca dulu. Mazmur 24 ayat 15. Mazmur 24 ayat 15. Wah, ini ayat ini keren sekali. Mazmur 24 ayat 15. Ya? 1 ayat 10. 25 sampai 24. Oh, 25. Ayat 11. Udah? Baca. Yang kecil ya suaranya. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Hebat sekali. Ada kata karib. Karib itu bahasa Melayu. Apa bedanya kalau cuma bergaul, tapi ada kata tambahan bergaul karib? Apa? Besti. Iya. Apa lagi? Intim. Apa? Bersahabat. Kepompong. Coba terangin. Supaya belajar juga. Ada kopi. Oh, adalah itu lah sama laki-laki. Oke, itu anak muda. Ya. Zaman umur kalian saya belum tahu. Oke. Pernah dengar istilah nempel kayak mangkuk? Andri, kita saya pokok pindahin ke atas itu orang bisa duduk. Mas, berarti apa ibu? Nggak pindahin. Kalau kita bukan dalam kitab satu. Tapi bukan. Oh, punya. Ngerti? Nempel kayak mangkuk? Iya. Nah, pertanyaannya, baca baik-baik ayat ini. Siapa yang ngajak bergaul karib duluan? Ini luar biasa. Cepetan baca. Tuhan. Hebat. Ayo jujur ya. Saya pertama baca ayat ini dan diberi ngerti Roh Kudus. Saya bilang, ayo jujur. Secara logika umum, kalau saudara cari teman bergaul itu yang apa kira-kira? Asik itu banyak artinya. Baik, yang nyambung, yang tidak duit, susah pinjemin duit. Terus kok pinjemin lagi dong? Betul enggak? Yang pertama ya, kalau mau cari sahabat yang punya duit dong. Apa yang sudah bokek punya sahabat bokek? Oke. Nomor 2, kalau saudara milih sahabat untuk bergaul, ya betul, baik tadi ya, nggak pelit, ini ya. Positif. Oke, pertanyaannya. Nah, waktu Tuhan ngajak kita bergaul karib, ada nggak persyaratan kita juga jadi untuk kita cari sahabat? Enggak, kalau Tuhan ngajak kita cari sahabat, bukan. Ada nggak persyaratan itu di kitab? Nggak ada. Tapi Dia ngajak kita bergaul karib. Nggak main. Kenapa kamu sama-sama? Oh, tadi lama juga komisi berapa maksudnya? Panas, sabarlah, sabar dulu. Oke ya, ini loh. Dari kebiasaan pakai AC harus bertobat. Harus bertobat. Latih diri untuk tidur tanpa AC. Buka jendela saja, nyamuk pakai autan. Serius, saudara, jangan memanjakan diri. Ya nggak apa-apa, satu kepanasan. Kalau sudah jadi belum mandi salin jalan. Oke ya, saya lanjut.
Jadi Tuhan ngajak kita bergaul. Tapi yang penting kalimat terakhir ayat itu bunyi kan? Perjanjiannya. Nah, apa tuh? Apa kata perjanjiannya? Bukan rahasia. Ya betul. Saya buktikan. Nah, ini yang kedua dari akibat pergaulan. Tolong jawab pertanyaan saya. Yang pernah bergaul pasti bisa jawab nomor. Waktu kita semua masih muda, remaja, punya sahabat baik, kita lebih bisa titip rahasia pribadi ke mama atau ke dia. Jawab, siapa kita bisa titip rahasia? Selalu ada kalimat, janji aku beritahu kamu tak bisa ngomong aku. Benar atau tidak? Bisa tanya atau tidak? Ya. Luar biasa. Dan ini loh, Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada kita. Model begini. Saudara jangan main-main kepercayaan Tuhan. Masih ingat Yohanes 15:15? Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab Bapa tidak tahu yang berbuat oleh Tuhannya. Gampang kok hafalnya 15:15 Yohanes. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Nah ini, tolong baca kalimat alasannya apa? Ada kata karena. Ayo cepat lihat lagi kita Yohanes 15:15. Ayo. Iya. Oke, tunggu dulu semuanya. Ini sesuatu kan harus buat latihan. Cepat-cepatan buka Alkitab pakai HP. Ampun sekali. Kalau buka Facebook cepat sekali. Yohanes 15:15. Aku tidak menyebut lagi kamu apa, tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kita sahabatnya segala sesuatunya yang telah aku dengar. Nah ini luar biasa. Berarti Tuhan Yesus masih punya rahasia nggak untuk kita? Enggak dong. Masih bagaimana? Semua dikatakan ke masih. Oke, apa-apa. Belajar terus. Saya beri ilustrasi. Siapa ini apa zaman sekarang sudah berubah, tapi ini contoh kan. Kalau ada orang kursus bela diri, kursus masak, kursus buat kue, kursus apa saja, bayar mahal sekalipun. Semua ilmunya orang itu dikasih nggak pada suamanya? Kenapa? Rahasia. Iya. Apalagi yang guru bela diri kasih ilmu semua, mati dia. Betul? Yang pernah bela diri. Berarti Tuhan Yesus atau kita yang lebih sombong? Jawab, Tuhan Yesus atau kita yang lebih sombong? Kita. Dia nggak sombong. Diberitahukan semua. Rekan-rekan gembala, pengkhotbah, hamba Tuhan, pelayan firman, saya ingin berbagi ini ya, jangan tersinggung. Kalau sampai ada hamba Tuhan, ada pengkhotbah, maaf, sering kali tiap kali mau khotbah bingung, kok gak bisa banyak Tuhan, maaf. Itu cuma contoh. Maaf. Katakan kepada diri sendiri, ternyata aku belum jadi sahabatnya Yesus. Betul? Betul. Kalau kita jadi sahabatnya, gak akan habis. Segala yang dia dengar dari bapaknya diberitahukan kepada kita. Sebut aja dengan satu angka. Kira-kira kalau di rahasianya itu skala firman itu kira-kira berapa miliar? Sebut aja. Atau berapa? Ya miliar aja. Atau juta? Juta miliar. Coba jawab. Ya makanya nggak kira-kira kalau pakai angka. Nyebut angka. Karena nggak apa-apa. Saya ingin tahu dari saudara. Coba. Oh jangan kebanyakan. Yang berapa? Apa? Juta. Oke. 15 juta. Baik sekali. Oh ini bukan uang ini, jutanya. Kasih itu. Ini orang garam satu ini. Masih ada orang aja tanya garam. Oh ini. Oh sorry. Lama kan. Masih ada. Oke lanjut. Saya sebut seandainya
Skala yang Yesus mengada di papanya itu jumlahnya 1 miliar saja. Umur pengkhotbah misalnya Mbak Tuhan itu sambil patokan 80 tahun. 1 miliar tema, tahu kata tema ya, firman Tuhan dikhotbahkan sejak kira-kira dia mulai khotbah umur 15 tahun. Jadi sampai umur 80 dia khotbah berapa tahun? 80, 15, 65. Khotbah 65 tahun sehari bisa ambil angka 5 kali khotbah. Akan ada yang sama. Itu mencetak 1 miliar dikhotbahkan 65 tahun kali 5. 65 tahun kali 5, 65 kali 360, 365 sekarang itu 18.000. Hah, cuma segitu. Padahal tadi yang diberi berapa? 1 miliar. Tolong ya, yang ikuti di rumah atau via audionya ini, kalau sampai nama Tuhan seringkali gak bisa dengan khotbah, maaf, katakan kepada dirimu sendiri, ternyata kau belum jadi sahabatnya Yesus. Berarti gak apa yang kita belajar? Itu akibat pergaulan dengan Tuhan. Oke, 2 saja, karena masuk banyak yang bisa mengatakan. Yang pertama tadi apa? Dampak pergaulan? Ketularan. Nah, jadi seharusnya kalau Tuhan ngajak kita bergaul karib, siapa ketularan siapa? Awas mau bilang Tuhan ketularan. Siapa ketularan siapa? Ya. Jadi ini pertanyaannya, sudah berapa tahun kita jadi murid Yesus? Sudah ketularan berapa persen? Kalau anak kecil aja 5 hari langsung bisa ketularan, kenapa? Kebalik. Dia ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Harusnya begitu. Apalagi rahasia yang diberitahukan. Saya cukup 2 ini saja. Wajar nggak kalau Heno nggak bisa mati? Karena betul. Sekarang ini loh, kalau seperti batu bali yang asing tadi saya minum. Tuhan nggak pernah janji kita nggak pernah sakit. Nanti Superman. Tapi Tuhan tidak ingin kita sakit-sakitan. Ya. Bedanya apa? Nggak pernah sakit dan sakit-sakitan. Beda nggak? Nah, maka itu jangan sampai panas, sakit kepala, hujan, pilek, nasihatnya apa? Ngerti kalimat itu? Contoh yang saya temukan di Alkitab itu Musa. 40 hari, 40 malam dia di bumi berjumpa dengan Bapa Yahweh. Puasa enggak? Puasa enggak? Enggak cuma puasa. Enggak makan, enggak tidur, enggak kencing, enggak minum, enggak berak, enggak mandi, enggak makan. 40 hari, 40 malam. Maka itu dampaknya cuma satu. Musa ketularan apanya Tuhan. Waktu turun kan dulu gak ada cermin. Waktu Musa turun, Israel ngapain? Masuk pasir. Bukan. Kenapa mereka terkejut? Lihat Musa silau bersinar. Wajah Musa itu bisa ketularan Tuhan sampai seperti itu. Oke. Kalau saya menyebut kata apostol, kenapa kata apostol? Dia mengandung warna apa? Hijau. Maka itu kalau ada apostol, dia nyerap cahaya. Begitu nggak ada terang, apostolnya. Nah itu dialami Musa. Nanti nggak masuk Musa. Understand? Thank you sir. Memang jemaatnya pada penting lucu-lucu. Nah seperti itu kalau saudara dan saya hidup bergaul dengan Tuhan.
saya menemukan kebenaran yang saya nyedot, tahu kata menyedot, saking bahasa Indonesia. Jadi 40 hari 40 malam ini seluruh kemanusiaan Musa disedot habis oleh Tuhan, dan Musa diizinkan menyedot habis hidupnya Tuhan. Amin. Amin, amin. Jangan kemana? Elmi betul. Harus cepat, setuju? Setuju. Gitu loh, cepat. Ini luar biasa. Bahasa Inggris, anak nyusul ke mamanya. Itu katanya sama sak. Karena ternyata kata El Shaddai, yang bahasa Inggrisnya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan lagi ternyata sama. Bahasa Ibrani El Shaddai, kalau di Indonesia kan jelek-jelek. Yahweh Elohim yang tek-teknya banyak, kan? Tapi dalam bahasa halus, Yahweh yang menyusul. 1 September 89 saya pertama kali ngerti bahasa. Waktu saya retreat dengan beberapa kampus di Jogja, dan pembicara kedua, ada 2 pembicara, satu saya, satu ibu, 2 timah, dia pendeta, dia profesor emeritus, dia orang Yahudi. Di situ dia ngajar. Nah dari situ juga saya nggak mau panggil nama Allah lagi, karena itu bukan Tuhan kita. Ya, Yusuf. Mudah-mudahan ada yang pernah saya kirim di sini. Kalau di satu Instagram ada apa? Sebuah teknologi bagaimana bayi menyusui mamanya. Itu digambarkan dari seluruh konsep otak mamanya, seluruh konsep hidup mamanya, semua sampai pakai diselipkan habis oleh bayi itu. Wah, saya makin jelas ketika saudaranya persaingan saya nangis waktu melihat. Lalu saya teringat, selama ini baru orang Tiongkok yang mengajarkan. Mengapa kalau ada mama menyusui, mustahil untuk dia hamil? Betul enggak? Kenapa kalau ada mama menyusui, mama itu nggak bisa menstruasi? Ternyata kesehatan Tiongkok kuno begini. Ketika ibu melahirkan dan menyusui, maka darah itu berhenti sampai di diafragma. Kalau saya baca tentang medis Tiongkok ini, nah darah itu di stop oleh Tuhan sampai di diafragma, dan itu cuma ada di payudara, dan itu jadi ASI. Maka itu kenapa orang-orang tua dulu bilang ASI itu darahnya mama. Ya dengar ya Pak? Dan ternyata betul. Darahnya mama. Maka itu darahnya nggak turun, nggak ada menstruasi. Wih, waktu saya baca itu luar biasa. Jadi maaf kalau saya katakan pergaulan Musa dengan Tuhan. Maaf, Musa sedang menyedot habis hidupnya. Henokh bergaul dengan Tuhan, Henokh sedang menyedot habis hidupnya. Dari El Shaddai. Iya, tete manis. Orang ngomong bilang Tuhan tete manis. Ini rahasia hebat dari Allah. Maka itu 40 hari Musa gak tidur, gak makan, gak merah, gak kencing, gak minum, gak semuanya gak makan. Hidup karena dia nyedot Tuhan, bergaul kan. Nah, coba kalau itu gak 40 hari, tapi lanjut, Musa bakal bersama dia. Nah, agama merusak kata bergaul dengan liturgi. Doa jam sekian, doa pagi jam sekian, doa puasa jam sekian, doa sore jam sekian, wajib puasa jam 4 pagi bangun doa. Ayo saya tanya,
semua agama di dunia itu untuk jam sembahyangnya diatur detik, bukan cuma jamnya, menitnya, detiknya juga. Karena saya tuh bingung. Jadi nggak boleh kecepatan 1 detik, nggak boleh kecepatan 1 detik. Saya bilang kok Tuhan susah benar ditemui. Susah ketemu ini, tunggu belum jamnya. Nah, saya tanya, kalau kita punya sahabat bergaul, dibatasi jam, dibatasi aturan nggak? Bergaul itu tergantung jam berapa. Tapi bukan pernah bebas tinggal ya, awas. Maka itu orang yang rajin beragama, catat ya, orang yang rajin beragama pasti nggak bisa bergaul dengan Tuhan. Itu jamnya itu dan jadi dong. Termasuk kembali Yesaya 11 ayat 9, supaya bumi dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Lalu setan merusak dengan kata teologi. Apa bedanya? Teologi itu mempelajari tentang Tuhan, seperti geologi mempelajari tentang geografi. bumi, bukan geografi, lain lagi geologi. Ayo gini aja, apa bedanya geologi dan geografi? Ayo mas, ayo apa bedanya geologi dan geografi? Beda tidak? Beda. Nah, geologi mempelajari tentang lapisan-lapisan tanah. Geografi mempelajari tentang posisinya, bintang utara, bujur, ASN dan juga itu. Ya, antropologi bicara manusia, antro itu dari kata manusia, mempelajari tentang manusia. Biologi mempelajari tentang kehidupan. Bisa nggak kita mempelajari tentang Soekarno, presiden kita yang pertama? Bisa, bukunya ada. Cari tokoh-tokoh dunia, silakan cara cari buku tentang mereka, banyak. Betul? Betul. Tapi pertanyaan, mau pelajari seseorang bisa kenal orang? Belum. Hanya pengetahuan. Nah, ini loh teologi, jahatnya teologi itu di sini. Orang yang mempelajari tentang Tuhan gak akan kenal, karena cuma jadi pengetahuan, bukan pengenalan. Jadi agama dan doktrin, walaupun semua doktrin diambil dari Alkitab, tapi itu rusak. Apa hasilnya orang belajar teologi? Debat. Ya. Kenapa debatnya? Karena ilmu. Ya. Semua ilmu harus diperdebatkan. Nah, Tuhan mau kita perdebatkan tentang apa? Saya punya istilah bahasa Jawa. Orang yang begitu angkuh sombong dengan teologi itu berusaha memasukkan Tuhan di otak. Otak kita terdiri dari berapa bagian? Otak depan dan otak belakang. Mana yang paling berpengaruh? Paling fungsinya dahsyat, depan atau belakang? Belakang. Nah, otak depan itu jauh lebih besar daripada otak belakang. Otak kecil. Nah, otak kecil kita itu kecil. Cari di Google. Pak Paul lebih besar. Nah, bayangkan otak sekecil itu mau memasukkan Tuhan yang enggak terbatas. Meledos. Kalau kata meledos itu bahasa Jawa, meledak. Beda. Nah, itu bedanya Jawa. Meletus itu kecil, meledos itu besar. Nggak mampu, nggak kenal. Dalam kita bergaul dengan Tuhan luar biasa. Contoh, baca 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saya nanti bacakan terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari di layar Zoom. 1 Tesalonika 5 17 ayat 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Ya. Terpendek, bukan cuma terpendek. BIS saya baca yang kuat. Belum? Ini bos, ayo. Ada terjemahan lain? Nah, saya mau tanya, firman ini kalau pakai hukum agama bisa dikerjakan atau tidak? Ayo, coba jawab.
firman ini kalau pakai hukum agama bisa dikerjakan nggak? Tidak. Tidak bisa. Karena agama itu, doa itu penuh peraturan. Mesti ganti dulu ini, cuci ini dulu, mesti begitu, ada pesitu, itu ribetnya. Nah, kalau itu pakai teori agama, suruh tetap berdoa, orang bisa kerja nggak bisa, bacakan BIS. Dan berdoalah senantiasa. Oh bukan, BIS. Iya. Bukan, turun lagi, itu TB. Setelah TB, AYT. Bukan. Dan berdoalah senantiasa. Oh, yang berdoalah sepanjang masa itu cuma maaf ya. Coba turun lagi. Berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Itu MLT. Tetaplah berdoa. Ada enggak? Coba Filipus turun. Berdoalah sepanjang masa. Turun Filipus AYT mungkin. Filipus, hei kemana? Bukan kamu. Kamu Filip. Ini Filipus. Oh Filipus. Tadi bilang Filip. Awas kamu. Oh. Filipus, tolong dong. Halo, Phil. Gimana? Ke bawah lagi, ke bawah. AYT, coba AYT. AYT ada, Phil. Oh itu dia. Oh AVB. Maaf, terima kasih. AVB. Oh, sorry. Bacakan. AVB nya. Berdoalah sepanjang masa. Nah, kalau ini pakai teori agama bisa nggak dilakukan? Enggak. Maka itu ini merusak kebenaran ya agama, doktrin, teologi semua. Masih ingat? Gereja itu mempunyai sebuah kata. Doa itu disebut apa bagi gereja? Soalnya nafas. Dengar ya? Nah, kalau bernafas pakai teori agama, ada yang sehari cuma 5 kali, mati nggak nafas 5 kali sehari? Belum tahu? Loh, kalau nafas itu bisa istirahat sejenak. Nah, jadi apa arti kata tetaplah berdoa, berdoalah sepanjang masa? Artinya bergaul. Amin. Nggak putus-putus, ngobrol terus 24 jam. Maka itu sampai punya teman bergaul sering sampai 4 jam, 3 jam. Orang gitu ya, karena terlalu bisa. Nah seperti itu kau pengen ngobrol dengan dia, bergaul bukan sebuah soal agama. Nah kalau saudara dan saya sudah punya pergaulan model begini, maka kita pasti akan kenal. Amin. Kalau kita kenal dia, pembusukan hilang, kejahatan pergi. Amin. Karena bumi ini penuh dan penuh kemuliaan. Amin. Bumi akan seperti air laut menutupi dasarnya karena dipenuhi dengan pengenalan akan kenal. Mudah-mudahan bagian terakhir. Keluaran 25:22. Keluaran 25:22. Ini luar biasa. Saya akan gabungkan nanti Keluaran 25:22 dengan Yohanes 15:15. Udah? Baca 1, 2, 3. Dari sanalah aku akan bertemu dengan kau, dan dari atas tutup pendamaian, dari atas kedua kerub yang di atas itu, aku akan berbicara dengan engkau segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Bapa, tolong kami untuk mengerti hatimu dalam. Saudara keluarkan 2 kata penting. Cepat lihat ayat ini. Keluaran 25:22. Tolong keluar kata bertemu dan berbicara. Ada tidak? Ada. Nah, jadi begini loh sekarang. Apa yang sayang kita itu kalau dia tahu kita sedang memerlukan dia dan mencari dia. Kalau Papa yang dahsyat itu tahu bahwa kita sedang mencari dia, kita sedang membutuhkan dia, firman ini terjadi. Apa akan mengatakan?
Begitu kalau ada yang doa gini, aku sudah merem 3 jam, sampai capek melek 2 jam, merem lagi. Kok nggak datang-datang? Ada pernah merasa doa seperti itu? Nah, karena saya pakai doa agama. Saya kembali lagi pada persahabatan pergaulan. 2 orang atau lebih sering bersahabat, bisa nggak? Bosan untuk ketemu. Kadang-kadang heran juga, kok ada aja bahannya juga ngomong. Iya. Betul nggak? Ada aja. Dari masalah buku, masalah rambut, masalah buku dapur, masalah sepatu, ada saja pokoknya. Masalah konten, masalah apa lagi. Belum betul nggak kalau bergaul? Maka itu jangan pakai doa agama. Karena doa agama itu begini. Yesus berkata, boleh nggak kita doa diulang-ulang? Jawab, boleh nggak kita doa diulang-ulang? Nah, saya pernah ngetes, coba ya, kalian tesnya, cari pakai stopwatch atau pakai HP dan sebagainya. Saya pernah mengalami maksimal 7 menit saya doa ngomong surat menit 8 hari lagi. Ngulang lagi. Coba jalan, saya 7 menit, saya nggak tahu berapa. Nah, terus gimana caranya kalau doa nggak boleh ngulang? Ini, jadilah sahabat ngobrol. Nggak akan habis-habis, nggak akan bosan. Amin. Hebat sekali. Jadi papa kita kalau bertemu kita, tolong catat. Dia nggak cuma senyum, terus pergi lagi. Enggak, pengangguran apa? Jadi papa itu kalau menemui kita, dia pasti dia tuh bicara, keluarkan 2 kata. Dan yang ngajak bicara dia, yang ngajak bertemu dia, yang ngajak bergaul kalian juga dia. Seharusnya buat kita tuh enak gak sih, gampang atau susah mengalami pergaulan dengan Tuhan. Tapi kenapa kamu boleh-boleh? Oh iya, saudara ngerti gak konsep ini? Ada yang gak beres di hidup kita. Anak muda ubah cara hidup. Amin. Dengan konsep ini bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan, dengan pengenalan akan Tuhan. Wih, itu luar biasa. Sekarang kita kenal dia. Oke. Dia bicara berapa hal? Ayat 22 lagi. Keluaran 25. Berapa? Segala sesuatu yang akan kau sampaikan kepada orang Israel. Ini loh yang saya itu takut. Saya tanya lagi, segala sesuatu itu berapa? Ya, kalau hitung jam. Kira-kira kita beri waktu papa 24 jam untuk ngomong, bicara kepada kita, habis nggak segala sesuatu? Enggak. Ini yang saya tahu. Mereka itu doa jangan dibatasi 1 jam saja. 24 jam. Karena kita bukan doa pakai cara agama. Mesti duduk, mesti berlutut, mesti angkat tangan, mesti ini, ganti itu, cuci itu tidak. Saya tanya. Misalnya kita kasih waktu papa kita 10 tahun untuk menyampaikan segala sesuatu di hidup kita, seperti tadi bahan khotbah yang 1 menit, umur kita 80, sehari khotbah 5 kali, dari umur 15 tahun jadi 65 tahun, itu pun habis. Sekarang banyak. Kalau Yohanes 15:15 berkata, aku sampaikan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa. Saya tanya, 10 tahun kita beri waktu untuk dia ngomong, cukup nggak? Bukan kurang, kita nggak sanggup. Iya. Kita itu mau apa? Maaf ya saudara. Jangan bangga dengan kata sekolah teologi, maaf. Nggak cukup. Iya. Otak kita cuma kerja. Saya tidak tahu kira-kira saudara Roh Kudus bicara apa kepada kita masing-masing dengan firman. Ubah konsep kekristenan. Ubah. Saya cuma ngomong saja. Tadi ada berapa orang setelah tahu saya share, ya kan biasanya kalau saya mau ngajar itu sehari sebelumnya sudah sosial media saya sudah ada pengumuman. Nah hari ini karena tadi baru keluar dari pedalaman itu jam 10, maka saya baru share. Anak saya buat cuma sibuk jam 11 kira-kira. Nah orang-orang yang nanya kalau saya di Eropa, loh kamu habis pagi itu berangkat pagi? Terus saya tanya kenapa? Ya karena yang ngomong ini banyak yang titip.
ya dibawa ke sana. Saya tuh besok akan bawa. Tadi saya coba hitung 48 kilo. Sebab kapasitas yang saya bisa dapat dari karyawan ini 50 kilo. Terus saya tanya, jadi Jakarta sudah tidak ketinggalan, tenang saja. Saya bilang begitu. Saya bayangkan enggak? Karena saya nggak mau nganggur. Saya gunakan waktu dan saya terus bersekutu dengan Tuhan. Luar biasa. Besok malam jam 9 waktu Belanda, itu jam 1 WIB, saya baru landing di Belanda. Jam 10 pagi saya sudah kopi. Terus lanjut sore, jam 10 berarti jam 3, 15 WIB. Terus lanjut jam 1 berarti jam 18. Itu minggu. Kira-kira saudara mendengar ini apa yang sudah sering jalan, kalau nggak pernah jalan saudara nggak bisa bayar. Tiket yang saya sudah terima perjalanan ini Jakarta Amsterdam itu hampir 14 jam dengan transitnya 13 jam sekian, betul ya? Saya cuma mikir, bahkan kita capek kok seperti itu. Saya enggak, karena saya menikmati. Itu saya nyetor maaf dengan Tuhan yang luar biasa. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya? Ya cepetan, 3 orang. Yang di rumah coba boleh tanya, tulisnya saya bacakan. Ayo cepetan. Gak usah nunjuk. Siapa yang? Iya, gimana? Bagaimana? Halo, yang apa tanya? Kan kita kan temanya itu tentang pergaulan ya. Nah di sini dikatakan di firman-Nya si Henok bergaul dengan Allah. Nah kita kan belum hidup waktu zaman si Henok. Nah sehingga kita dapat pergaulan si Henok dengan Allah bagaimana? Oh iya. Jawabannya itu di Alkitab. Yang itu yang saya ajarkan tadi. Nah begini, pertanyaan bagus. Kalau melihat firman, jangan cuma mati di satu ayat itu saja. Kalau cuma di situ, nggak akan ketemu. Maka itu tadi saya ceritakan tentang Musa, tentang Tuhan Yesus. Itu bergaul. Maka tadi di kitab Mazmur 25:14. Ya seperti kita ini bergaul, gak usah pusing-pusing. Kamu punya teman pergaulan berapa? Oh sama sedikit. Banyak tuh dia. Nah seperti itu dengan apa? Jangan pakai cara agama. 24 jam penuh. Maka itu saudara kalau berdoa jangan kebanyakan ngomong sendiri. Betul? Betul. Seringkali kita ngomong sendiri. Terus ngomong, kok nggak amin-amin anakku? Ngomong sendiri. Begitu dalam nama Yesus, Bapak sesiap ngomong, amin. Kok tidak? Ngerti ilustrasi itu? Kemana dia? Sendiri. Nggak bisa begitu. Bergaul itu nggak begitu. Ayo, satu lagi cepat. Kenapa orang mendengar firman Tuhan kayak begini? Ya. Mendengar firman Tuhan kayak begini berkali-kali, berminggu-minggu. Tapi lebih mirip ke kesakalan dibanding ketuhanan. Kenapa nggak bisa mengampuni juga, nggak mau melupakan masa lalu, nggak bisa terima dirinya sendiri. Ketika orang lain ngomong, juga terus-terusan diremehkan begitu. Itu namanya orang gablek. Maaf. Oke, saya beri contoh. Murid Tuhan Yesus berapa? 12. 12. Yang miring berapa? 1. 3. Saya pilih jawab. Yang gitu kamu. Ayo, siapa yang miring? Cepat. 1. Yudas. Yudas. Thomas. Ya. Saya mau tanya, Pak Gembala dengar. Untuk 3 orang ini Tuhan Yesus khotbah beda bahannya atau sama dengan yang khotbah 9? Jawab. Tuhan Yesus pernah absen cari ganti guru. Maaf dari yang muslim kepala nggak ngajar gitu. Terus ganti guru. Tadi sebenarnya dia mau selesai. Mau kata hukum Paulus. Paulus badannya besar. Oke. Ayo, bahannya sama atau beda? Karena nggak saudara tanya, kenapa ini nggak bisa begitu? Tuhan Yesus pernah sakit, terus absen, diajar guru lain? Sekolahnya pernah libur? Enggak. Sahabat pun tetap masuk sampai ahli Taurat marah. Jawabannya di sini.
motivasi. Petrus motivasinya ingin jadi pejabat. Kalau Yesus jadi raja, dia paling tidak perdana menteri. Yudas motivasinya ingin jadi menteri keuangan. Thomas susah percaya. Ayo tanya motivasi. Buktinya. Kenapa ada doktrin ini, ada doktrin itu? Padahal Alkitabnya sama. Ya karena motivasi orang baca. Ya. Contoh ya, maaf. Kalau saya ngajar seperti ini, selalu ada yang bertanya, loh, ayat-ayat yang kau sampaikan, saya susah baca loh. Kenapa kok bisa beda pengertiannya? Nah, kalau saya belajar firman, itu bukan untuk khotbah. Akhir November tahun 1975, saya di pedalaman Sungai Mahakam. Tuhan tegur saya cari saya lagi baca Alkitab. Karena sore saya mau khotbah, kami berlima satu tim. Dan itu tiap hari punya hari ini saya, besok yang lain, terus rutin begitu. Nah hari itu saya sudah baca dari pagi sampai siang, nggak ketemu bahan khotbah. Sampai saya cari catatan saya, ayat-ayat yang saya garis itu kan Google mana ini. Akhirnya saya tukar teman saya besok, kamu hari ini besok saya. Nggak mau juga dia, karena dia nggak punya bahan juga. Nah waktu saya baca Alkitab lagi, suara Papa memberi dan ya, kalau kamu baca Alkitab belajar firman-Ku untuk menghargai orang, kamu munafik. Tapi kamu nggak pernah menghargai dirimu sendiri. Bukti, saya berkata. Jadi orang yang belajar Alkitab untuk khotbah dibantu dengan buku ini, buku itu, komodasi ini, aduh macam-macam. Saya jamin khotbahnya pasti hebat. Tapi tidak ada kehidupan karena teori. Jadi kalau seorang baca Alkitab bukan khotbah, bukan apa, nikmati firman. Amin. Maka itu ini salah satu cara yang mengukur saja. Jadi motivasi. Kenapa? Karena mereka ingin Yesus jadi raja. Kalau mereka Yesus jadi raja, mereka jadi menteri-menteri semua. Ya tidak mati. Jelas? Ayo semua kita yang motivasi. Satu lagi garis yang dari kita. Oke. Jadi gimana cara konkret kita buat ngobrol sama orang? Kamu ngobrol sama teman. Maksudnya setiap saat gitu, maksudnya kan gimana cara bedain kita ngobrol sama diri sendiri sama ngobrol sama Bapak? Ya, pertanyaan bagus. Kalau Tuhan sudah menyatu dengan kita dan kita sudah menyatu dengan Tuhan, maka yang muncul di suara hati kita adalah suara Tuhan. Saya buktikan. Misalnya ya, apa namamu Pak? Arya. Kamu punya teman baik di antara 7 teman baik yang ada satu. Ya misalnya kalau COVID misalnya, orang yang dekat dengan seseorang, walaupun orangnya sedang tidak ada dengan orang itu, bisa nggak terngiang suara orang itu? Yesus. Yesus itu Immanuel. Dia kemarin nggak ada Tuhannya. Pertanyaan saya, waktu kita lagi di WC bertapa sekian menit, dan di situ terbitung, saudaraku kordu nggak ada ini. Saya jawab begitu. Ngobrolnya di situ daripada mobil garuk-garuk sampai duduk. Ngerti nggak? Yang di WC saya pesan, jangan cuma ini untuk anak-anak muda. Duduk, mobil, garuk-garuk, kapan kawin, apa sama ngomong-ngomong aja. Belum ada nggak anak seperti itu? Ngobrol. Ya, saya ini paling suka makin jauh penerbangan makin lama paling suka. Karena jauh pulang kan nggak bisa kemana-mana, HP juga mati. Ngerti nggak? Jadi pakai temanmu, hadirkan dia sebagai sahabat. Bisa diajak ngomong apa. Jadi yakin punya kan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Karena pengenalan Tuhan karena kita bergaul karib dengan Tuhan. Haleluya. Dan nggak ada lagi kebusukan. Ayo semua kita berlomba-lomba untuk rajin dia bicara kepada kita. Ayo, kenapa panas? Pak Gembal, silakan.